Baik, kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi Amin. Oke, teman-teman, materi fiqh ibadah ya. Di pertemuan awal-awal dulu kita membahas tentang puasa ya. Puasa dari pembukaan puasa, persiapan seseorang melaksanakan puasa, kemudian ada dalil yang mewajibkan seseorang untuk puasa, syarat wajib puasa, sunnah-sunnah puasa yang membatalkan puasa, amalan-amalan sunnah apa saja sih yang ada di dalam bulan puasa. Nah, itu ya. Baik. Jadi diingat kembali. Bisa mati. Ya, tapi kalau yang udah mati bisa hidup. Kok bisa sih? Udah Ustaz kunci berapa lagi? Ya, kemudian masuklah kita pada materi fikih jenazah atau bab yang membahas tentang sholat jenazah dan lain sebagainya, ya, atau kepengurusan seseorang yang sudah mati. Ya, kalau ada orang mati, hukumnya apa? Waktu itu juga sudah kita sampaikan tentang hukum jenazah, ya, yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib bagi setiap individu, ya. Akan tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan, gugurlah umat muslim yang lain ketika dia tidak melaksanakan kepengurusan jenazah tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke persiapan apa saja sih ketika kita mendapati seseorang lagi sekrat, lagi sakaratul maut, ya, lagi detik-detik menghembuskan nafas terakhir, lagi megap-megap nafasnya, apa yang diberikan? Nah, ada yang namanya ditalkin, ya kan? Ada pula di persiapan dibacakan ayat-ayat karena beberapa nas hadis menjelaskan ketika seseorang itu lagi sakaratul maut, itu godaan syaitonir rajim itu luar biasa. Ya, supaya apa? Supaya dia mati tidak dalam keadaan beriman atau matinya su'ul khotimah. Ya, berebut itu antara malaikat atau malaikat-malaikat yang nantinya menunjukkan jalan hidayah kepadanya dengan setan-setan yang juga supaya dia meninggal dalam keadaan kufur, ya, atau dalam keadaan tidak beriman. Makanya kita pun juga ketika kita berada di samping seseorang yang lagi sakaratul maut, kita dianjurkan untuk mengucapkan atau melafazkan kalimat tauhid, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, terus diulang-ulang di telinga, dibisikkan la ilaha illallah, kan? Seperti itu. Nah, setelah dia meninggal, ya, matanya ditutup, kemudian badannya diluruskan, seluruh pakaiannya dilepas, perhiasan-perhiasan yang nempel di tangannya, di telinganya, di leher itu dilepas semuanya. Karena memang pada dasarnya orang mati itu tidak akan membawa apa-apa kecuali kain putih, ya, atau kain kafan yang menempel dalam dirinya. Ya. Kecuali belinya. Ya. Nah, perhiasan tadi tidak berguna kalau dibawa, mending dikasih ke anaknya atau dikasih ke saudaranya. Begitu, ya. Makanya hikmahnya apa? Hikmahnya mau orang itu kaya, mau orang itu miskin, mau orang itu fakir, mau orang itu tidak punya apa-apa, dalam
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dia mati sekalipun sama. Harta bendanya, kekuasaannya, kekayaannya tidak akan dibawa mati olehnya. Yang dibawa mati itu apa? Amal kebaikan atau amal soleh yang bisa menghantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Lanjut. Berikutnya, pengurusan jenazah itu pada dasarnya ada 4, teman-teman. Ya kan? Ada 4. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang terakhir yaitu menguburkan. 4 ini saja, teman-teman. Ya. Kemarin kita sudah mengambil pengurusan jenazah terkait dengan memandikan jenazah. Langkah-langkahnya seperti apa nanti ditonton kembali video Ustadz. Video rekaman Zoom ya, sudah Ustadz upload. Kemudian yang kedua, mengkafankan. Itu juga langkah-langkahnya sudah kita bahas. Jenazah perempuan butuh berapa kain kafan, jenazah laki-laki butuh berapa kain kafan, apa saja tahapan yang diberikan saat mengkafani itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hari ini kalau kita akan mengambil dua pertemuan, dua materi terkait. Kalau nggak diurusin, gue ngajarin. Banyak kita sih, jadi aja belum. Menguburkan. Ya. Itu pakai 10.000 bukan? Cilok. Katakan share pembelajaran. Ya, dari itu aja. Itu ada nomor. Tapi nggak ada SDA-nya itu nggak apa ya? Ini ya. Jenazah. Oke. Apa sih pengurusan yang ketiga ini kaitannya? Dilihat ya. Mensolatkan jenazah. Yang pertama yang kita bahas yaitu syarat sholat jenazah. Perhatikan. Apa syaratnya? Syarat yang pertama yaitu yang mensolatkan jenazah adalah orang Islam, suci dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ya, ini syaratnya pertama ketika kita sholat pada umumnya. Kita harus dalam keadaan suci, tidak boleh ikut, tidak boleh kita ikut sholat jenazah, tidak boleh. Ya, harus menutupkan serta menghadap kiblat. Kemudian jenazah yang disolatkan sudah dimandikan dan ditutup kain kafan, baru disolatkan. Ya, karena memang mensolatkan jenazah itu merupakan kepengurusan masuk pada tahap yang ketiga. Ya. Berikutnya jenazah diletakkan di arah kiblat. Orang yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Sholat jenazah ketika sholat jenazahnya ada di depan kita itu sholat pada umumnya. Jenazah ada jenazahnya. Ada juga yang disebut dengan sholat gaib. Sholat gaib itu sholat jenazah, tapi mayatnya tidak ada di hadapan kita. Ya. Rangkaian tata cara sholatnya pun sama, tidak jauh, tidak beda, tidak ada bedanya. Bedanya ada jenazah dan tidak ada jenazah. Baik. Yang berikutnya yaitu rukun sholat jenazah. Nih, perhatikan. Rukun sholat jenazah. Yang pertama niat. Niatnya apa? Niat bebas, mau diucapin, mau dalam hati, boleh. Ya, pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Arab bagus, pakai bahasa Indonesia boleh. Apa itu? Kemudian berdiri, nanti ada bahasanya. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu duduk di kursi.
Kalau nggak mampu duduk di kursi, tiduran. Kalau nggak mampu tiduran berarti sudah mati kamu yang disolatkan. Ya. Nah, ini yang mensolatkan loh ya. Kalau jenazahnya sudah di depan tadi. Yang ketiga, takbir 4 kali. Nanti kita bahas lebih detail. Takbir 4 kali itu tahapannya seperti apa. Kemudian ini rukunnya apa nih? Niat, berdiri, takbir 4 kali. Membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian mendoakan jenazah, doanya juga beda antara jenazah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kemudian mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajra'a wa la taftina ba'da wa firlana walaha. Nanti kita bahas setelah ini. Dan yang ke-8 yaitu salam. Hafalin, niat, berdiri, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah. Baca suratul Fatihah, membaca selawat, mendoakan jenazah, mendoakan keluarganya, dan salam. Ada rukun nggak Ustadz? Nggak ada, ya. Jadi jangan pakai rukun, Fari. Berikutnya ada sunnah di dalam sholat jenazah. Apa sunnahnya? Mengangkat tangan pada tiap takbir. Berarti kalau nggak diangkat, boleh dong Ustadz? Boleh. Kan sunnah, ya kan? Kemudian merendahkan suara bacaan. Ya, maksud dari merendahkan itu ya khusyuk lah, gitu ya. Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sunnahkan banyak jamaah, ya. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak jamaahnya itu semakin bagus. Memperhatikan shaf. Lihat, shafnya itu minimal 3 shaf, maksimal nggak terbatas. Nah, kalau ada jamaahnya, kalau nggak ada ya 1. Tapi bagusnya memang banyak lah pasti ya. Berikutnya tata cara atau ketentuan shaf sholat jenazah. Ini udah masuk ke pembahasannya nih. Untuk jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar kepala dengan jenazah. Jadi kalau ada mayat seperti di gambar, imamnya berdiri di kepalanya, ya, di depan kepala imam, di samping kepala mayit, ya, di samping kepala mayit. Nih, seperti ada di gambar, boleh dilihat. Ya. Tapi kalau jenazahnya perempuan, imamnya berdiri di mana, Ustaz? Imamnya berdiri sejajar dengan perut si mayit. Ya. Kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri di kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri di perut, bagian perut. Terus yang ketiga, lama Odi. Oke, yang ketiga tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Seluruh jamaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Ya, niatnya usolli sholatal jenazah dan seterusnya. Di buku dibaca ya, Ustaz nggak cantumkan di sini. Nanti di buku dibaca. Buku ini kan? Loncat. Ya, niat dulu. Niat ini terjadi perbedaannya, boleh dilafalkan, boleh dalam hati, boleh diem. Ya, diem tapi tetap harus niat ya di dalam hati. Kemudian yang kedua, ketentuan kedua, takbiratul ihram. Setelah itu membaca suratul Fatihah. Ya. Habis niat, Allahu Akbar. Ini takbir pertama. Membaca surat Al-Fatihah berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Berarti iftitahnya diganti.
Ya Allah, maghfir lahu. Nah, kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Ya kan? Setelah itu membaca sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh kalau yang mau ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai selesai. Baru takbir lagi. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu. Doa. Ini doa untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, kesejahteraan, berikanlah dia kesejahteraan dan maafkanlah segala kesalahannya. Itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, teman-teman harus membaca Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu ya, itu namanya dhamir. Barulah takbir terakhir, takbir keempat, Allahu Akbar. Doa lagi. Nah, khusus doa takbir keempat ini doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah engkau rugikan kami dari mendapatkannya pahalanya. Mendapatkan pahalanya. Dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia. Itu ya. Kemudian membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Keseluruhannya itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Jadi nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri kalau mampu ya, atau duduk kalau nggak kuat berdiri, atau tiduran. Tapi nggak ada ruku dan sujud. Beda ya dengan sholat pada umumnya. Nah, itulah rangkaian tata cara kepengurusan jenazah pada saat mensolatkan. Oke, berikutnya langsung karena kita tinggal 10 menit lagi. Berikutnya menguburkan jenazah. Ini kita singkat-singkat, harusnya lebih detail, tapi tidak mengapa. Yang penting teman-teman dapat gambarannya, ya. Menguburkan jenazah. Nih kita bacakan. Menguburkan jenazah. Satu, tentunya dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Dalamnya kira-kira setinggi orang, ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Orang perkiraan kan tinggi ya maksimal 2 meter lah ya. Nah, bolehlah 2 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya tergantung ukuran. Kalau ukuran mayatnya tingginya 1,5 meter ya kasihlah 1,60 gitu ya. Kemudian di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat, maksudnya supaya tidak mudah dibongkar binatang buas setelah jenazahnya membusuk. Ya. Kemudian nih, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat pada saat meletakkan jenazah. Hendaknya dibacakan lafaz Bismillahi ala millati Rasulillahi. Ya, Bismillahi ala millati Rasulillah. Yang keempat, tali-tali pengikat kain dilepas, pipi kanan dan ujung kaki dilepaskan pada tanah. Ya, jadi dibuka, ditempelkan. Ya, dibuka mukanya, ngek. Kemudian jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai liang kubur rata. Tinggalkan kuburan dari tanah kurang lebih 1. Tinggikan kuburan dari tanah
kurang lebih 1 jengkal dan di atas arah kepala diberi tanda batu nisan. Mulutnya taipun. Ustaz mau tanya dong. Kok nggak ada azannya Ustaz? Ya itu perbedaan khilafiyah ya. Sebagian besar ada yang diazanin, ada juga yang dikomatin gitu kan. Orang mau dikubur diazan. Ya itu juga ada juga yang tidak melaksanakan itu. Ya tapi kalau rujukan Ustadz yang Ustadz sampaikan ini memang tidak ada penyampaian azan. Jadi kalaupun tidak diazanin tidak mengapa. Ya itu perbedaan. Kemudian menyiram dengan air di atas kubur jenazah. Kenapa? Ya tujuannya biar padat. Biar padat. Bila perlu diinjek-injek lagi. Iya, dipadatkan supaya tidak dibongkar sama binatang buas nantinya. Ya. Dan tidak mudah amblol, apa namanya? Jeblos ya. Itu. Kemudian mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafannya. Oke, itulah 2 poin terakhir ya. 2 poin terakhir yaitu mensolatkan dan menguburkan. Sebenarnya simpel. Tidak ada ritual-ritual aneh-aneh ya. Hanya seperti itu saja. Kemudian takziah. Di poin terakhir nih. Takziah. Apa itu pengertian takziah? Takziah itu menghibur atau mengunjungi keluarga yang ditinggalkan oleh sang jenazah. Ya, misalnya salah satu dari keluarga kita meninggal, saudara-saudara, tetangga itu berkunjung, ya, mendatangi. Itulah yang dimaksud dengan takziah. Ya, istilahnya mengunjungi keluarga yang meninggal dunia dengan tujuan agar keluarga yang ditimpa musibah dapat terhibur, diberikan kesabaran, keteguhan iman, serta mendoakan kepada jenazah agar diberi ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan. Ziarah kubur. Apa itu ziarah kubur? Nah, ini istilah-istilah ya. Tadi takziah, sekarang ziarah kubur. Kalau takziah itu berkunjung ke rumah si mayit dan keluarga si mayit. Kalau ziarah kubur berkunjung ke orang yang sudah dikubur. Tujuan mengingatkan diri kita atas kematian. Ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi wanita. Ya, mengucapkan salam, mendoakan dan memohon ampun kepada ahli kubur. Jadi ketika kita masuk ke dalam kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, intinya kita salam. Mau makan. Ya. Itu sunnah-sunnah di saat kita doa ziarah kubur. Nah ini doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Fanas'alullah lana wa lakumul afiyah. Artinya aku baca. Itu doa secara umumnya. Baik. Muslim dan abad. Muslim dan Ya itu tadi teman-teman materi kita ya, intinya nanti diputar lagi, dilihat-lihat lagi videonya ya. Setelah itu 3 menit lagi. Kita sesi diskusi. Baik, kita stop dulu ya materinya. Kira tadi Menyapa. Menyapa kalau